Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di negeri ini, yang kami rangkum menjadi sebuah alur cerita. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang benar-benar terjadi dan membuat kita semua tercengang. Bayangkan saja, seseorang yang dipercaya untuk memimpin ibadah yang dianggap sebagai panutan umat ternyata melakukan perbuatan yang sangat keji. Ini adalah kisah tentang Muhammad Rais Sigit, seorang mantan imam masjid yang tidak hanya menggelapkan dana kurban jemaahnya, tapi juga melakukan penguafatan terhadap seorang warga negara Singapura bernama Wong Kai Kong yang berusia 74 tahun. Siapa sangka di balik jubah putih dan kepercayaan yang diberikan jemaah tersimpan niat jahat yang begitu gelap. Mari kita telusuri bagaimana awal mula kejadian yang menghebohkan ini bermula dan berujung pada tragedi yang tak terduga. Cerita ini dimulai pada bulan Juni tahun 2023 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Seperti biasa, menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat Muslim mulai mempersiapkan hewan kurban mereka. Begitu juga di Masjid Al-Mujahid. Panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Total ada 5 ekor sapi yang akan dikurbankan dengan pembagian 7 orang per 1 ekor sapi. Jadi kalau dihitung ada 35 orang yang berpartisipasi dalam ibadah kurban kali ini. Setiap peserta kurban diwajibkan membayar 3.200.000 per orang, nominal yang cukup besar, tapi itu adalah harga yang wajar untuk seekor sapi pada saat itu. Nah, disinilah awal masalah dimulai. Rais Sigit yang saat itu menjabat sebagai imam masjid dan juga bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau melihat peluang untuk memanfaatkan situasi. Padahal seharusnya ada petugas khusus yang mengurus bagian keuangan, tapi Rais dengan inisiatifnya mendatangi 16 orang jemaah yang belum melakukan pembayaran. Para jemaah didatangi Rais ini tidak curiga sama sekali. Mereka menganggap wajar saja kalau imam masjid yang datang langsung untuk menagih pembayaran kurban. Dengan penuh kepercayaan, mereka menyerahkan uang sejumlah 3.200.000 per orang kepada Rais. Total uang yang terkumpul dari 16 orang ini mencapai lebih dari 50 juta rupiah, nominal yang sangat tidak sedikit. Yang membuat situasi semakin rumit adalah ketika hari pelaksanaan kurban tiba, para peternak atau penjual sapi mulai menagih sisa pembayaran. Tapi para panitia kebingungan karena mereka tidak memegang uang hasil tagihan Rais kemarin. Mereka mengira uang tersebut sudah diserahkan kepada penjual sapi. Terjadilah kekacauan di sana. Para penjual sapi mendesak pembayaran, sementara panitia tidak tahu menahu soal uang yang dikumpulkan Rais. Akhirnya, beberapa panitia yang punya simpanan uang terpaksa menutupi kekurangan tersebut terlebih dahulu, berharap masalah ini bisa diselesaikan setelah acara kurban selesai. Setelah acara kurban selesai, para panitia mulai melakukan pengecekan keuangan secara menyeluruh, dan disitulah mereka menemukan keganjilan. Sejumlah jemaah mengaku sudah melunasi pembayaran kepada Rais Sigit, tapi uang tersebut tidak pernah masuk ke kas panitia. Akhirnya semua petunjuk mengarah pada Rais Sigit. Tapi yang mengejutkan, ketika panitia ingin mengkonfrontasi Rais, ternyata orangnya sudah tidak ada. Dia sudah kabur dari rumahnya membawa lari uang sebesar lebih dari 50 juta rupiah.
Para jemaah yang merasa tertipu akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka percaya selama ini, seorang imam masjid yang selalu memimpin sholat dan memberikan ceramah agama, ternyata tega menggelapkan uang ibadah mereka. Rais Sigit yang sudah merasa terjepit memutuskan untuk melarikan diri ke Batam. Bukan sekedar kabur, dia punya rencana untuk mendapatkan uang pengganti agar bisa mengembalikan dana yang sudah dia gelapkan. Di Batam, dia memiliki kenalan seorang warga negara Singapura bernama Wong Kai Kong, seorang pria parubaya yang berusia 74 tahun. Awalnya Rais berencana meminjam uang kepada Wong. Mereka bertemu dan berbincang seperti teman lama yang sudah lama tak berjumpa. Ketika Rais menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang sejumlah 20 juta, Wong mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu. Tapi Rais tidak percaya dengan pengakuan Wong. Dia yakin bahwa Wong sebagai warga negara Singapura pasti memiliki uang yang cukup banyak. Kekecewaan dan keputusasaan mulai menguasai pikiran Rais. Di titik inilah niat jahat mulai tumbuh dalam benaknya. Rais mulai merencanakan sesuatu yang sangat keji. Jika Wong tidak mau meminjamkan uang secara sukarela, maka dia akan merampas harta Wong dengan cara paksa. Bahkan jika perlu, dia akan melenyapkannya untuk menutupi jejaknya. Keesokan harinya, Rais mengajak Wong untuk bertemu lagi. Kali ini mereka berencana pergi bersama menggunakan mobil milik Wong. Wong yang tidak curiga sama sekali menyetujui ajakan tersebut. Mereka berkendara menuju kawasan Harbor Bay, Batu Ampar. Selama perjalanan, Wong sama sekali tidak menyadari niat jahat yang ada dalam benak Rais. Dia menganggap ini hanya pertemuan biasa dengan teman lama. Tapi bagi Rais, ini adalah kesempatan yang sudah dia rencanakan. Sesampainya di lokasi yang sangat sepi, Rais langsung melancarkan aksinya. Tanpa peringatan, dia menjerat leher Wong dengan tali. Wong yang sudah berusia 74 tahun tentu saja tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perlawanan yang dia lakukan sangat lemah dan tidak berhasil membebaskan dirinya. Rais semakin mengeratkan jeratan di leher Wong hingga Wong kehabisan napas dan akhirnya tewas. Setelah memastikan Wong sudah tidak bernyawa, Rais mulai memikirkan cara untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Dalam kepanikan, Rais memutuskan untuk membuat jasad Wong di tempat yang menurutnya aman. Dia membawa jasad Wong ke daerah Jembatan 3 Barelang dan membuangnya di semak-semak. Setelah itu, dia membawa kabur mobil Wong dengan berencana menjualnya untuk mendapatkan uang. Sementara itu di Singapura, anak Wong mulai khawatir karena tidak bisa menghubungi ayahnya. Sudah berhari-hari tidak ada kabar dari sang ayah yang biasanya rutin berkomunikasi. Akhirnya sang anak memutuskan untuk datang ke Batam untuk mencari ayahnya. Sesampainya di Batam, anak Wong tidak menemukan ayahnya di rumah. Dia mulai bertanya kepada orang-orang di sekitar, tapi tidak ada yang tahu keberadaan Wong. Merasa semakin khawatir, anak Wong membuat poster pencarian orang hilang dan menyebarkannya di berbagai tempat di Batam. Tidak hanya itu, anak Wong juga melaporkan kehilangan ayahnya kepada pihak kepolisian Batam. Konsultan Singapura di Batam pun dilibatkan dalam pencarian ini. Polisi mulai melakukan penyelidikan berdasarkan laporan kehilangan Wong Kai Kong. Dari berbagai keterangan yang terkumpul, nama Rais Sigit muncul sebagai orang terakhir yang bertemu dengan Wong. Polisi pun mulai mencari keberadaan Rais.
Ternyata ketika polisi melacak Rais Sigit, mereka mendapati bahwa orang ini sedang ditahan di Polres Tanjung Pinang atas kasus penggelapan dana hewan kurban yang dilaporkan sebelumnya. Ini benar-benar situasi yang tidak terduga. Rais ternyata terlibat dalam 2 kasus kriminal sekaligus. Setelah dikonfirmasi oleh polisi mengenai kasus Wong Kai Kong, Rais akhirnya mengaku dia menceritakan seluruh kronologi pengwafatan yang dilakukannya. Yang lebih mengejutkan lagi, Rais juga memberitahu lokasi di mana dia membuang jasad Wong. Berdasarkan pengakuan Rais, tim kepolisian dari Polresta Barelang dan Polresta Tanjung Pinang bekerja sama untuk mencari jasad Wong. Pada tanggal 26 September 2023, polisi berhasil menemukan jasad Wong yang disebutkan Rais. Kondisi jasad yang ditemukan sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah lebih dari sebulan terbaring di semak-semak, yang tersisa hanyalah tulang belulang yang dibalut pakaian terakhir yang dikenakan Wong, baju putih dan celana pendek. Jasad tersebut kemudian dievakuasi dan dilakukan autopsi untuk memastikan identitas dan penyebab kematiannya. Setelah seluruh prosedur pemeriksaan selesai, jasad Wong diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Muhammad Rais Sigit akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP Junto 338 KUHP Junto 365 ayat 3 KUHP tentang pengwafatan dengan ancaman hukuman 15 tahun hingga penjara seumur hidup. Tidak hanya itu, kasus penggelapan dana kurban juga tetap harus dijalankan prosesnya. Jadi Rais harus menghadapi 2 dakwaan sekaligus, pengwafatan dan penggelapan dana kurban. Dalam perkembangan kasusnya, Kejaksaan Negeri Batam menuntut Rais Sigit dengan hukuman 18 tahun penjara atas pengwafatan Wong Kai Kong. Tuntutan ini cukup berat mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Kasus yang menimpa Muhammad Rais Sigit ini benar-benar membuka mata kita semua. Bagaimana bisa seseorang yang dipercaya sebagai pemimpin spiritual yang seharusnya menjadi contoh bagi jemaahnya ternyata mampu melakukan perbuatan yang sangat keji. Ini mengingatkan kita bahwa jabatan atau titel yang disandang seseorang tidak menjamin kebaikan hatinya. Kejujuran, amanah, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah nilai-nilai yang harus benar-benar tertanam dalam diri, bukan hanya sekedar topeng yang dipakai di depan orang lain. Para jemaah Masjid Al-Mujahid yang menjadi korban penggelapan tentu merasa sangat terpukul. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang selama ini memimpin sholat mereka, yang memberikan ceramah tentang kejujuran dan keimanan, ternyata tega menggelapkan uang ibadah mereka. Keluarga Wong Kai Kong juga harus merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Seorang ayah yang sudah berusia lanjut, yang seharusnya menikmati masa tuanya dengan tenang, malah harus menjadi korban dari kerakusan dan keputusasaan seseorang. Teman-teman sekalian, kisah Muhammad Rais Sigit adalah pengingat bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang paling kita percaya. Kita harus selalu waspada, tapi tetap tidak boleh menjadi paranoid terhadap orang lain. Yang paling penting adalah kita semua belajar dari kasus ini. Jangan pernah tergiur untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, apalagi sampai mengambil nyawa seseorang. Tidak ada masalah sekecil apapun yang bisa diselesaikan dengan kejahatan.
Bagi para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, kasus ini adalah peringatan keras untuk selalu menjaga amanah yang diberikan. Kepercayaan yang diberikan masyarakat adalah hal yang sangat berharga dan tidak boleh disalahgunakan. Dan bagi kita semua, mari selalu berdoa agar dijauhkan dari godaan untuk melakukan perbuatan jahat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.